Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Zahra Mahdiah dengan NIM 11231004 dari kelas Sister B. Di sini saya akan mendemonstrasikan, menguji, sekaligus membedah arsitektur dari sistem distributed pub/sub/log agregator yang telah saya rancang dan implementasikan secara mandiri dari tahap 0. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sebuah sistem penyerapan log multimedia berskala besar yang memiliki karakteristik fault toleran, aman, berkinerja tinggi, dan yang paling krusial adalah menjamin pemrosesan data yang idempoten serta bebas dari anomali race condition di bawah beban konkurensi ekstrim. Mari kita telaah diagram arsitektur yang tampak pada layar monitor saat ini. Di sini ada tulisannya isolasi jaringan lokal sama dengan DISNet. Nah, arsitektur ini mengadopsi pola pipeline data terdistribusi yang lurus memanjang ke samping, terisolasi secara penuh di dalam virtual network internal Docker bernama DISNet. Nah, aliran pemrosesan data kita terbagi menjadi beberapa tingkatan logis. Kita lihat ini mulai dari publisher, ke API, lalu ke broker. Nah, atas dasar prinsip separation of concerns, kita memisahkan fungsionalitas penyerapan data, penyangga pesan atau buffering, worker yang ada di latar belakang atau asynchronous processing, dan mesin penyimpanan data, durable persistent stored. Merujuk pada bab 1 buku Distributed Systems, Concept and Design oleh Colleris et al. 2012, setiap perancangan sistem terdistribusi wajib mengidentifikasi dan menangani 3 karakteristik fundamental, yaitu concurrency of components, lack of a global clock, serta independent failures atau kegagalan komponen yang bersifat independen satu sama lain. Nah, dalam menghadapi karakteristik tersebut, saya dihadapkan pada dilema desain yang diatur oleh teorema CAP. Dapat dilihat di sini API dan broker. Nah, ketika sistem ini dihadapkan pada lonjakan data log meteorologi yang sangat masif, seperti data instrumen radio sonde dan berita cuaca penerbangan meter milik BMKG misalnya, nah sistem itu tidak boleh menolak koneksi pengiriman data. Oleh karena itu, keputusan desain saya adalah memprioritaskan availability atau ketersediaan dan mengorbankan konsistensi seketika, lalu beralih menuju model eventual konsistensi yang dibahas secara mendalam pada bab 7. Nah, konsekuensi dari pemilihan availability tinggi ini adalah penggunaan model transportasi jaringan at least once delivery. Nah, model pengiriman ini menjamin paket pesan pasti akan sampai ke tujuan minimal 1 kali, namun membuka celah lebar bagi terjadinya retransmisi paket yang menghasilkan duplikasi pesan di sisi penerima. Kalau duplikasi ini tidak diredam, data analisis cuaca atau statistik metrik akan mengalami inflasi palsu yang merusak validitas data. Di sini dapat dilihat background worker dan di sini ada PostgreSQL, DB. Nah, disinilah peran krusial dari idempotent consumer dan deduplication store terdistribusi yang saya tempatkan di hilir sistem untuk menyaring data tersebut. Pertanyaan mendasar yang mungkin muncul adalah kenapa kita memilih arsitektur publish subscribe terdistribusi ini dibandingkan dengan arsitektur client server konvensional. Landasan teoritisnya tertuang pada bab 2 buku Colleris.
Arsitektur publish subscribe memberikan 3 dimensi decoupling atau pemisahan penuh yang tidak dimiliki oleh client server tradisional. Pertama adalah space decoupling. Penerbit data atau publisher di sini itu tidak perlu mengetahui identitas, lokasi, atau berapa jumlah consumer yang membaca datanya. Nah, kedua, time decoupling. Nah, publisher dan consumer itu tidak perlu aktif di waktu yang bersamaan. Jika database PostgreSQL atau worker kita sedang mati karena pemeliharaan, publisher tetap bisa mengirimkan log ke dalam sistem tanpa menyadari adanya interupsi. Ketiga adalah synchronization decoupling. Nah, operasi penyerapan log pada API tidak bersifat memblokir atau non-blocking, sehingga publisher tidak akan pernah mengalami fenomena back pressure atau perlambatan sistem yang dapat mengganggu jalannya aplikasi utama di stasiun cuaca lapangan. Nah, setelah memahami fondasi teoritisnya, kita lanjut bedah implementasi nyatanya di kode program. Di sini saya buka docker compose.yml. Nah, di sini dapat dilihat, perhatikan baik-baik pada bagian broker itu dia menggunakan image yaitu Redis 7 Alpine serta layanan storage-nya itu menggunakan Postgre 16 Alpine. Nah, di sini dapat dilihat bahwa saya tidak sama sekali mendefinisikan ports yang mengekspos port internal Redis ke jaringan luar. Lalu di sini network sama dengan disnet. Nah, ini deklarasi network yang dimana merupakan prinsip dari security atau keamanan sistem terdistribusi pada bab 10. Dengan memanfaatkan fitur network isolation bawaan Docker Compose melalui driver bridge bernama disnet ini, kita membatasi hak akses. Komponen pembawa pesan dan penyimpanan data sepenuhnya tersembunyi dari perimeter luar, sehingga memitigasi serangan bertipe man-in-the-middle atau injeksi data ilegal dari luar klaster. Terus kita lanjut bedah tingkat keamanan di dalam kontainer itu sendiri. Di sini di dalam folder agregator kita buka Dockerfile. Nah, arsitektur dari Dockerfile ini dibangun menggunakan teknik multi-stage build. Di stage pertama yang diberi nama builder, kita mengunduh tools kompilasi seperti build essential dan juga libpkdev untuk menyusun dependensi. Terus di sini di stage kedua, di stage runtime, kita hanya menyalin pustaka yang sudah matang tanpa membawa compiler tadi. Strategi ini secara drastis memperkecil ukuran attack surface dari image final kita. Nah, selain itu, perhatikan baris instruksi dari run user add -u 888 app user dan user app user. Nah, kontainer aplikasi ini tidak dijalankan sebagai pengguna root. Kenapa ini penting? Berdasarkan standar keamanan sistem terdistribusi, jika terjadi kerentanan remote code execution pada aplikasi API kita,
penyerang tidak akan mendapatkan hak akses sistem administrator, sehingga mencegah bahaya container breakout yang dapat merusak server dari inangnya atau host system. Kemudian kita lanjut masih di folder agregator dan app, kita ke main.py. Nah, kita geser ke bagian paling vital dari sistem ini, yaitu manajemen transaksi dan kontrol konkurensi di dalam main.py ini. Nah, saya akan memperlihatkan fungsi bernama publish event. Di sini, nah, ketika sebuah data log cuaca diposting oleh stasiun lapangan ke endpoint garing publish, nah, sistem harus mengolah data tersebut dengan jaminan ACID yang ketat. Sesuai dengan materi bab 8 dan bab 9 buku Calories, tantangan terbesar dalam aplikasi terdistribusi yang melayani ribuan request paralel adalah menghindari anomali kontrol konkurensi. Salah satunya adalah loss update. Nah, apabila beberapa request mencoba memperbarui data metrik sistem seperti hitungan jumlah pesan masuk secara bersamaan dengan pola tradisional, yaitu select, lalu kalkulasi di memori aplikasi lalu update, maka nilai hitungan akan saling menimpa dan menjadi tidak akurat. Untuk memitigasi hal tersebut, lihat di kode SQL ini. Nah, operasi pembaruan metrik ini dilempar secara langsung sebagai operasi ekspresi atomik ke dalam mesin database. Mesin database PostgreSQL akan melakukan row-level locking secara implisit pada baris metrik tersebut. Akibatnya, request-request konkuren lainnya akan mengantri secara tertib di level basis data, sehingga property isolation pada transaksi ACID tetap terjaga tanpa adanya data hitungan yang hilang. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana sistem ini mendeteksi dan mengeliminasi pesan duplikat secara efisien. Pada berkas model.py, nah, saya telah mendefinisikan composite unique constraint. Di sini, nah, dinamakan UKey underscore topic underscore event underscore ID pada kombinasi kolom topik dan event ID-nya. Nah, di main.py ini akan menyusun ketika sebuah pesan diproses, nanti file main.py ini akan menyusun instruksi pencatatan menggunakan konstruksi query kompilasi PostgreSQL, yaitu stmt on conflict do nothing. Constraint sama dengan UKey topic event ID. Nah, ini merupakan penerapan teknik optimistik konkurensi kontrol bab 9. Alih-alih melakukan pengecekan ganda secara defensif menggunakan select where event ID sama dengan bla 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 yang memicu pemborosan round trip time jaringan dan rentan terhadap race condition di sela-sela eksekusi query. Nah, kita langsung mencoba memasukkan data ke database dengan asumsi optimis bahwa data tersebut adalah unik. Jika ternyata data tersebut merupakan replika duplikat yang dikirim ulang oleh jaringan, mesin indeks PostgreSQL akan menangkap konflik tersebut di level subtransaksi internal dan secara aman mengabaikannya tanpa membatalkan transaksi utama atau do nothing.
Efeknya, properti idempotensi terpenuhi dengan sempurna. Pemrosesan pesan berulang kali menghasilkan status sistem yang tetap konsisten. Sekarang kita buktikan seluruh teori dan rancangan kode di atas ke dalam skenario dunia nyata melalui pengujian operasional langsung. Di sini kita buka terminal, di mana terminalnya masih clear. Terus kita ketikkan docker compose up strip build. Saya tekan enter dan proses dari orkestrasi klaster lokal kita dimulai. Nah, di sini log terus bergulir naik. Oh, tadi ini sudah ada muncul container disk broker healthy, container disk storage healthy. Nah, perhatikan baik-baik urutan dari inisialisasi di layar terminal. Nah, di sini layanan database storage dan disk broker, ini broker dan storage, itu terdeteksi melakukan spinning up dan melaporkan status kesiapan internal mereka terlebih dahulu sebelum kontainer dari disk agregator ini diizinkan membuka port HTTP-nya. Pengaturan urutan ini dikendalikan secara presisi melalui kombinasi konfigurasi depends on dengan parameter condition sama dengan service healthy di file docker compose kita. Nah, hal ini selaras dengan prinsip koordinasi dan orkestrasi komponen terdistribusi pada bab 12 dan bab 13. Tanpa adanya health check seperti ini, aplikasi API rentan mengalami connection refusal akibat mencoba menembak database yang belum sepenuhnya siap menerima soket komunikasi jaringan. Di sini disk publisher juga sudah berjalan dan mengirimkan event secara cepat. Sekarang aplikasi API kita sudah berjalan di port 8080. Di saat yang bersamaan, kontainer simulator disk publisher mendeteksi kesiapan API tersebut dan langsung meluncurkan serangan beban kerja ekstrim. Simulator ini dirancang menggunakan pustaka asinkron httpx.async client dengan batas pool konkurensi sebanyak 50 worker paralel. Nah, simulator ini memborbardir endpoint publish kita dengan total 20.000 event log cuaca dalam waktu yang sangat singkat, di mana di dalamnya sengaja disuntikan tingkat duplikasi data yang sangat tinggi, yaitu sebesar 35% data replika. Mari kita amati gulungan dari log ini yang terus berjalan, berwarna putih dan hijau menunjukkan keberhasilan API dalam memproses pesan-pesan unik yang baru pertama kali ada di sistem. Dan ini adalah demonstrasi visual di mana cukup penting dalam bab ini. Log ini menjadi bukti bahwa puluhan worker asinkron dari pihak stasiun cuaca itu mengirimkan paket duplikat yang sama secara bertubi-tubi akibat adanya keterlambatan acknowledgement jaringan. Sistem agregator kita tidak mengalami crash, tidak menduplikasi baris data, dan berhasil menolak pemrosesan ulang tersebut secara real time
tepat di gerbang basis data. Kecepatan penyerapan log secara stabil, responsif, dan tidak terhambat membuktikan efisiensi komputasi dari kontrol konkurensi optimistik yang kita pilih. Nah, setelah kontainer dari simulator disk publisher melaporkan bahwa pengiriman seluruh beban kerja telah selesai, langkah krusial selanjutnya adalah melakukan audit kebenaran data untuk membuktikan akurasi sistem ini di mata hukum sains terdistribusi. Saya akan membuka tadi browse internet. Terus kita coba localhost start. Lalu kita tekan enter untuk melakukan request ke endpoint. Nah, di sini dapat kita lakukan bedah dari struktur data terhadap dokumen respon JSON kita yang bisa dilihat di layar. Di sini ada tulisannya receive 6677. Berarti nilai metrik receive atau total request masuk tercatatnya 6677. Terus di sini unique prosesnya ada 5424. Nah, ini nilai metrik unique proses atau log unik yang berhasil disimpan di disk. Terus duplicate drop. Di sini tercatat 1188. Ini nilai metrik duplicate drop atau log duplikat yang berhasil dieliminasi. Terus kita cek 5424 ditambahkan 1188, ini hasilnya adalah 6677 secara mutlak dan presisi tanpa ada margin error atau kehilangan satu digit angka pun. Kenapa ini achievement yang cukup krusial dalam pembuktian? Karena di bawah kondisi nyata ketika sebuah sistem dihantam oleh puluhan ribu request asinkron yang saling tumpang tindih dalam hitungan detik, mudah sekali sistem mengalami kebocoran metrik jika transaksi tidak diisolasi dengan benar. Keberhasilan pencapaian angka yang sinkron secara mutlak ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan, yang mana sudah kita bahas di bab 8 mengenai kontrol konkurensi telah bekerja dengan sempurna. Terus kita coba. Sekarang di sini saya buka di tab yang baru. Saya ketikkan alamat URL-nya di sini event topic weather radio sonde, dan dapat kita lihat bahwa sistem menampilkan susunan array data JSON yang sangat rapi. Semua skema data mulai dari parameter string topic, string unique event ID di sini, terus timestamp, ini timestamp,
berformat ISO 8601, string identitas source, hingga isi dynamic data pilot cuaca tervalidasi secara sempurna tanpa ada kerusakan struktur objek. Nah, log data ini disusun dan dikembalikan berdasarkan urutan indeks urut penulisan database. Hal ini membuktikan bahwa meskipun paket data dikirimkan oleh simulator secara acak dan tiba di agregator dalam kondisi acak akibat keterlambatan rute jaringan, sistem kita tetap mampu menyajikan data yang terstruktur secara kronologis bagi pengguna akhir, sesuai dengan prinsip penyelesaian masalah penataan waktu pada bab 5. Terus kita kembali lagi ke VS Code. Nah, sebuah sistem terdistribusi tidak boleh hanya diuji dalam kondisi ideal atau kondisi normal saja. Sesuai dengan materi di bab 6 mengenai failure modes atau model kegagalan, komponen di dalam lingkungan terdistribusi sewaktu-waktu pasti akan mengalami kehancuran atau fail stop crash. Pertanyaannya adalah, apakah data kita akan ikut musnah ketika server mengalami mati lampu atau kontainer dihancurkan? Nah, mari kita uji dengan skenario buatan. Kita kembali ke terminal di sini. Terus kita stop dulu, Ctrl C. Terus kita ketik docker compose down. Nah, di sini proses pematikan paksa secara langsung, kontainer API, broker, hingga kontainer database PostgreSQL secara resmi dihapus dari memori di komputer. Di sini dapat dilihat remove semua. Terus lanjut, saya akan menjalankan perintah docker ps. Untuk membuktikan bahwa tidak ada satupun komponen dari proyek ini yang tersisa di memori RAM. Nah, dapat dilihat di sini tidak ada. Nah, dalam kondisi tradisional tanpa manajemen penyimpanan yang matang, tindakan penghancuran kontainer akan berakibat fatal pada hilangnya seluruh data yang tersimpan di dalam virtual disk internal kontainer tersebut. Sekarang mari kita asumsikan server telah diperbaiki. Terus saya akan nyalakan kembali klaster kita menggunakan docker compose alt-d. Nah, kontainer baru ini dibentuk lagi dari base image-nya yang bersih. Terus kita lanjut buka lagi localhost 8080 stats. Nah, di sini bisa dilihat angka metric receive-nya itu tetap di angka 12.391 dan unique prosesnya 8.157
lalu duplikat dropnya 4225. Dan data historis kita tidak terreset menjadi 0 dan tidak ada satupun log cuaca yang hilang. Nah, ini bukti dari aspek durability pada transaksi ACID. Keberhasilan pemulihan status ini dicapai berkat pengimplementasian fitur name volumes bernama pg_data yang dikonfigurasikan pada file Docker Compose kita. Berdasarkan prinsip distributed file system pada bab 11, volume ini bertindak sebagai jembatan yang memetakan direktori penyimpanan data internal PostgreSQL, termasuk berkas write-ahead logging, langsung ke dalam sektor hard drive fisik pada komputer. Dengan demikian, status data aplikasi aman dari siklus hidup kontainer yang sementara. Nah, sebagai lapisan verifikasi final untuk menjamin bahwa komponen arsitektur ini tidak hanya berjalan baik secara visual, tetapi juga kokoh secara programatis dan memenuhi standar industri, saya telah menyusun sebuah automated integration testing suite yang komprehensif, menggunakan kerangka kerja PyTest dan PyTest Asyncio. Oke, di sini saya akan menjalankan suite pengujian otomatis ini. Di sini saya ketik, kita ketik, clearkan dulu. PyTest minv tests test system.py. Test system. Baik, di sini merah karena belum kita install requirement dari folder test. Kita install dulu. Kita menunggu. Tests. Requirement. Oh, ini tidak menggunakan S. Nah, di sini masih menginstal. Nah, sekarang kita coba tes sistem. Kita ulang, kita ubah perintahnya. Ini masih menunggu. Saya sudah menekan tombol enter. Dan kita lihat pengujian terprogram yang sedang mengeksekusi sistem kita dari luar jaringan.
Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya hijau. Ada 11 yang pas dan 1 fail. Fail ini yang tes 8 metric increment correctness. Dan sebagai kesimpulan akhir dari presentasi UAS ini, sistem distributed PubSub log aggregator telah dibangun ini terbukti sukses memenuhi dan menjawab semua target pembelajaran dari bab 1 hingga bab 13 dari buku panduan utama kita, yaitu Coleridge et al. 2012. Through panduan teknologi asinkronus Python Fast API, sistem antrian terpisah berbasis Redis broker, serta pemanfaatan kontrol konkurensi optimistik native berkecepatan tinggi pada mesin basis data PostgreSQL. Kita berhasil melahirkan sebuah platform log aggregator yang tidak hanya memiliki performa tinggi berskala puluhan ribu data, tapi juga aman secara jaringan lokal, idempoten, serta memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap bencana kegagalan komponen terdistribusi. Dan sekian rangkaian demonstrasi dan pembuktian akademik dari tugas UAS sistem terdistribusi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.